subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita pada materi hari ini, yaitu membuat film pendek. Kita akan membahas tentang tahapan film pendek dan prosesnya. Membuat film pendek saat ini telah menjadi hobi bagi anak muda. Film pendek selain bisa dijadikan sebagai media penyaluran gagasan, bisa juga dijadikan sebagai batu loncatan bagi mereka yang ingin bekerja dan membuat film panjang. Proses membuat film berarti mempertemukan gagasan kepada orang lain melalui film atau audio visual. Apapun gagasannya, video atau film bisa menjadi media yang paling efektif untuk mengkomunikasikan kepada orang lain. Dengan karya audio visual, seseorang dapat dengan mudah menerima pesan dengan media yang dapat dipandang dan didengar. Proses membuat film secara garis besar dapat dibagi menjadi 5 tahap. Yang pertama adalah menentukan ide cerita, praproduksi, produksi, pasca produksi, dan distribusi. Tapi yang paling sering kita dengar adalah ada 3, yaitu ide cerita masuk ke praproduksi dan distribusi masuk ke pasca produksi. Jadi yang paling sering kita dengar adalah ada 3 tahapan, yaitu praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Dengan mengacu pada tahap-tahap tersebut, diharapkan dalam membuat film bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Baiklah, kita masuk pembahasan yang pertama, yaitu tahap praproduksi. Oke. Dalam tahap praproduksi ini, kita akan bagi menjadi 2, yaitu merancang dokumen tahap praproduksi dan membuat dokumen tahap praproduksi. Merancang dokumen tahap praproduksi. Sebelum mempelajari lebih detail tentang cara merancang dokumen tahap praproduksi, terlebih dahulu akan dibahas mengenai pengertian dokumen tahap praproduksi. Dokumen tahap praproduksi merupakan suatu dokumen yang digunakan dalam tahapan perencanaan atau persiapan sebelum melakukan produksi. Tahapan dalam membuat sebuah video atau video digital yang baik harus diketahui untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh sehingga hasil yang didapat maksimal. Acuan dalam pembuatan company profile yang baik dan benar terbagi menjadi 4 bagian utama, yaitu konsep dasar video atau musik digital, peralatan pendukung, video syuting, pekerja film atau kru di balik layar, dan tahap praproduksi. Merancang dokumen tahap praproduksi. Yang pertama, konsep dasar video atau musik digital. Tahap persiapan video atau musik digital adalah dengan memproses materi outline yang berisi syuting objektif, durasi, target audience, tempat atau setting, budget, dan lain-lain. Setelah semua bahan-bahan materi outline terkumpul dan terseleksi, scriptwriter akan mengolah bahan tersebut menjadi naskah video atau musik digital. Hasil naskah video atau musik digital yang telah dibuat akan dikonfirmasi ulang pada scriptwriter atau storyboard. Artis terkait naskah video sudah tepat atau perlu ada revisi. Jika hasil naskah video atau musik digital terdapat revisi, maka naskah akan diubah sesuai dengan kesepakatan dan bimbingan tim praproduksi tersebut. 2. Peralatan pendukung video syuting.
Proses penyiapan elemen-elemen yang dibutuhkan dalam proses pembuatan video atau musik digital yang akan dilakukan, termasuk mempersiapkan segala alat-alat kebutuhan yang berkaitan dengan video syuting, akan pengambilan video dapat berlangsung dengan lancar dan memperoleh hasil yang baik. 2. Peralatan pendukung video syuting. Yang pertama adalah perangkat lunak atau editing, atau yang biasa disebut software editing. Penggunaan perangkat lunak tergantung pada tujuan kebutuhan produk visual yang diinginkan. Jenis produk visual secara umum dibagi menjadi dua, yaitu produk visual 2D dan produk visual 3D. Yang kedua adalah perangkat keras. Untuk mendapatkan hasil video atau musik digital yang baik, maka diperlukan peralatan yang lengkap dan berkualitas. Beberapa peralatan yang diperlukan antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah kamera. Kamera menjadi alat utama dalam pembuatan video atau musik digital. Dalam pembuatan film pendek, kamera menjadi alat utama dalam pembuatan video atau musik digital. Dalam pembuatan film pendek, maka camcorder dengan kualitas HD sebenarnya sudah cukup. Jika menginginkan hasil yang lebih baik, dapat mulai memakai DSLR dengan kualitas gambarnya jauh lebih baik lagi. Hal ini akan berbeda jika ingin membuat video dokumentasi atau acara keperluan reportase. Dapat menggunakan camcorder karena daya rekam dan baterainya lebih lama dibanding DSLR. Yang kedua, PC atau personal komputer ataupun laptop. PC maupun netbook bisa menjadi komponen utama setelah kamera sebagai sarana mengelola hasil rekaman, mulai dari penyusunan video, memotong adegan, edit suara, menambahkan efek, dan masih banyak lagi. Spesifikasi PC dan laptop untuk editing bisa menggunakan prosesor Core i5 atau di atasnya, RAM minimal 8GB atau lebih, VGA minimal 2GB sangat disarankan. Yang ketiga adalah tripod. Alat penyangga kamera bermanfaat membantu mengurangi kelelahan ketika menopang beban kamera, meminimalisir goncangan pada saat merekam, membantu dan pengambilan angle yang dirasa sulit. Jika menggunakan tangan dan lain-lain, tripod dapat menjadi dudukan selain kamera seperti slider, reflektor, dan lighting. Yang keempat, lighting atau reflektor. Pencahayaan membantu menghasilkan gambar yang tajam ketika melakukan syuting dalam keadaan kurang cahaya seperti malam hari, indoor, atau saat cuaca mendung. Oleh karena itu, kebutuhan lighting menjadi urgent ketika lokasi atau objek yang akan direkam minim pencahayaan. Camcorder atau DSLR akan menurunkan kualitas gambarnya jika mendeteksi objek yang direkam memiliki kurang cahaya. Sedangkan reflektor membantu meratakan cahaya pada objek yang terkena sinar dan hanya berguna jika terdapat cahaya yang cukup untuk dipantulkan. Kelima adalah mikrofon. Mikrofon berguna untuk memfokuskan suara objek yang akan diambil. Tanpa alat tersebut, kamera akan merekam semua jenis suara yang ada di sekitarnya, sehingga suara yang berbentuk noise atau gangguan akan berkurang. Jenis-jenis mikrofon yang digunakan antara lain adalah mikrofon type clip-on dan shotgun mic untuk keperluan film pendek, serta boom mic yang biasa dipakai untuk film reportase. Yang ketiga, pekerja film atau kru di balik layar. Dalam memproduksi video atau musik digital, biasanya dibentuk dalam sebuah tim yang masing-masing krunya memiliki tugas yang tersendiri. Pekerja film atau kru yang bertugas dalam proses memproduksi video atau musik digital antara lain produser, sutradara, scriptwriter, penulis skenario, casting, kostum designer, make up artist, editor, sound recorder, dan penata musik. Pekerja film atau kru di balik layar. Tahap praproduksi terdiri atas berikut, yaitu scripting.
Scripting diterjemahkan sebagai ide awal yang digunakan sebagai bahan dalam pembuatan video atau musik digital yang dilakukan oleh penulis naskah atau skenario. Berikutnya adalah planning. Planning identik dengan tahapan perencanaan yang meliputi perencanaan pengambilan gambar, setting tempat, mencari atau mengcasting calon tokoh atau pemeran, mengurus perizinan, menentukan staff atau kru produksi, merencanakan properti yang akan digunakan, anggaran biaya, dan faktor-faktor lain yang patut untuk direncanakan. Yang ketiga adalah development of concept. Dalam tahap ini, masing-masing kru sebisa mungkin mengembangkan ide yang telah didapat dalam pembuatan skrip sebagai konsep dalam pembuatan video ataupun musik digital. Pembahasan berikutnya adalah membuat dokumen tahap praproduksi. Salah satu tujuan produk video atau musik digital adalah membantu mengkomunikasikan gagasan atau konsep melalui video sebagai media dengar, pandang, atau audio visual. Gagasan berbentuk produk benda, jadi atau konsep berbentuk cara pelayanan atau prosedur kerja akan menjadi lebih mudah dikomunikasikan dalam bentuk produk video atau musik digital. Gagasan sebagai hasil pemikiran yang lahir sebagai solusi dalam mengatasi berbagai masalah. Dokumen metode screen recorder. Naskah adalah suatu teks yang berisi aturan alur cerita di dalam suatu dialog. Penulisan sebuah naskah berdasarkan ketentuan atau aturan yang sudah lazim dan sudah disepakati bersama. Naskah dalam proses pembuatan video dibuat agar sang presenter mengerti detail dari produksi yang akan disampaikan. Banyak para pembuat produk yang tidak mampu mengkomunikasikan produknya dengan baik atau tidak memiliki waktu banyak mengkomunikasikan produknya dengan cara yang menjual. Banyak para penggagas tidak mengajukan kemampuan berkomunikasi. Berikutnya adalah dokumen metode screen recording. Secara umum, praproduksi merupakan tahapan perencanaan atau persiapan sebelum memulai proses produksi atau syuting film, video, ataupun perekaman digital. Tujuan praproduksi yaitu mempersiapkan segala sesuatunya agar proses produksi dapat berjalan sesuai konsep dan memulai pemrosesan video. Prosesnya adalah sebagai berikut. Ide. Pada awalnya, ide atau gagasan adalah rancangan yang tersusun di pikiran. Ide adalah pemikiran atau konsepsi yang berpotensi atau benar-benar ada dalam pikiran sebagai produk dan aktivitas mental. Gagasan menyebabkan timbulnya konsep sebagai dasar bagi segala macam pengetahuan. Oleh karena itu, proses pembuatan video atau musik digital dimulai dengan menciptakan sebuah ide landasan utama dari keseluruhan proses pembuatan video tersebut. B. Pembuatan premis. Premis identik dengan rangkaian satu kalimat yang menjadi inti dari cerita yang dijadikan dasar penarikan kesimpulan dari dalam penalaran yang akan menjadi fokus dari hasil produk video atau musik digital tersebut. Jadi setelah melakukan pencarian ide dan konsep, selanjutnya adalah menentukan premis dan dari konsep atau ide tersebut dengan cara mengambil suatu pernyataan dari ide atau konsep untuk dijadikan sebagai landasan atau penarikan kesimpulan sebagai fokus dari produk video atau musik digital yang akan dibuat. Berikutnya adalah sinopsis. Pada sinopsis terjadi pemendekan cerita tanpa menghilangkan unsur-unsur penting di dalamnya. Sinopsis identik dengan setiap peristiwa yang dikisahkan dalam bentuk cerita yang dapat disimpulkan dalam bentuk ringkas, padat, dan jelas, sehingga diperlukan sebuah sinopsis agar dalam pembuatan produk video atau musik digital memiliki alur cerita. Dengan adanya sinopsis justru dapat mempermudah dalam proses pembuatan naskah selanjutnya. Setelah membuat sinopsis, kita masuk dalam pembuatan rancangan desain atau building prototype. Membuat rancangan desain diterjemahkan
sebagai tahap bentuk dasar rancangan atau desain yang telah dapat diperlihatkan untuk dilakukan tes serta menentukan kelayakan untuk proses produksi. Dalam hal ini, keputusan diambil oleh pimpinan produksi. Selanjutnya, proyek tersebut dapat dibuktikan keasliannya dengan dibuatkan hak cipta dengan tujuan produk tersebut memiliki kekuatan hukum yang menyatakan video atau musik digital benar-benar baru dan tidak meniru atau menggunakan hak cipta orang lain. Langkah terakhir dalam building prototype adalah melakukan brainstorming dengan membahas rancangan desain yang telah dibuat bersama-sama dengan anggota tim atau kru guna mencari masukan dan pendapat untuk melakukan perbaikan atau revisi. Oke ya, kita kembali ke atas dulu ya. Di sini prosesnya adalah ide. Yang pertama itu ide, kemudian muncul premis, sinopsis, dan kemudian membuat building prototype. Oke. Di dalam tahap praproduksi ini kita juga menggunakan referensi lain. Jadi tidak hanya pencarian ide, kemudian membuat premis, pembuatan rancangan desain, tapi juga ada beberapa referensi. Di antaranya adalah pembuatan skenario, pembuatan storyboard. Nah, saya akan membahas singkat tentang apa sih atau teknik cara membuat storyboard. Nah, oke, kita akan browsing terlebih dahulu ya. Oke, saya akan bahas singkat tentang storyboard. Oke, saya keluar terlebih dahulu. Di sini saya sudah mendapatkan link. Kalian juga, jadi sebenarnya kali ini saya ingin kalian tahu bahwa untuk belajar sesuatu memerlukan banyak referensi. Jadi saya menggunakan 2 buku plus saya browsing. Di sini saya masuk ke websitenya wikihow.com. Nah, di sini saya sudah mencari di berbagai website dan ini yang paling oke menurut saya untuk bisa menambah wawasan kita tentang storyboard. Di sini ada pengertian storyboard adalah rangkaian cerita yang memberikan rincian video dan ilustrasi adegan utama, yaitu bagaimana latar belakangnya, siapa yang akan dalam video, dan adegan apa yang akan ditampilkan. Storyboard biasanya digunakan sebagai contoh adegan film, musik video, produksi televisi, dan lain-lain. Oke, ini singkatnya ya. Oke, kita masuk. Storyboard adalah jalan cerita. Jadi, buatlah daftar kronologi cerita atau yang biasa disebut dengan timeline. Membuat parameter mengenai kapan dan di mana cerita yang akan berlangsung, serta menentukan urutan kejadian cerita yang terjadi secara kronologis. Jika cerita Anda tidak memiliki urutan waktu yang sempurna, contoh jalan cerita kembali ke masa lalu atau flashback, jalan cerita lompat maju ke depan, pergantian perspektif, resolusi jalan cerita berganti, perjalanan waktu, dan lain-lain, Anda bisa membuat timeline daftar kronologi narasi. Sama, buatlah urutan adegan utama dengan cerita yang akan ditampilkan dari awal hingga akhir. Karena urutan adegan ini merupakan jalan cerita yang akan ditayangkan pada film layar. Jika Anda membuat storyboard sebuah iklan, buatlah adegan yang akan ditampilkan berserta urutannya. Yang kedua, ingatlah adegan utama dalam cerita Anda. Jangan sampai ketika kita membuat storyboard, maka adegan utama atau cerita inti yang ingin kita sampaikan malah ngalor ngidul gitu, nggak fokus gitu. Malah kita bingung membuat detailnya, tapi
hilang dari tujuan utama cerita tersebut. Jadi pilih adegan-adegan inti, kemudian jika terjadi konflik-konflik kecil di dalam perjalanan cerita tersebut, maka bisa diisi di perbagian-bagiannya. Ini ya, di sini ada keterangan jika kebetulan kita akan membuat film atau video iklan ya. Di sini ada keterangan jika Anda membuat sebuah storyboard untuk sebuah iklan, prosesnya pun tidak akan berbeda. Pilihlah gambar utama yang akan merepresentasikan arah film dari awal hingga akhir sebagai panduan umum. Ingatlah bahwa untuk iklan berdurasi 30 detik, storyboard tidak boleh lebih dari 15 kerangka. Gunakan rata-rata 2 detik untuk setiap kerangka. Tentukan seberapa terperinci jalan cerita Anda. Storyboard bisa dibuat dengan sangat terperinci, contohnya dengan memberikan ilustrasi yang menggambarkan setiap cerita. Jadi sudah tahu kan kenapa kalau storyboard harus digambar, karena harus lebih detail. Jadi orang yang melihat tak bisa menggambarkan adegan secara visual. Jika Anda mempersiapkan film dengan durasi yang panjang, Anda perlu bekerja keras untuk mendapatkan storyboard yang terperinci. Tetapi Anda bisa memotong storyboard dengan adegan terpisah sesuai masing-masing storyboard. Ini jika terlalu panjang ya. Ini poinnya akan saya berikan. Ingatlah bahwa inti storyboard adalah untuk memberikan kejelasan visual dan untuk membuat setiap penonton memiliki pemahaman yang sama. Jadi ini tiap kru, tiap pemain, tiap talent harus punya pemahaman yang sama dan visual yang sama, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Sehingga nanti kalau masih terjadi kesalahpahaman karena pemvisualan yang berbeda, maka proses pembuatan film akan lebih panjang. Jika proses pembuatannya lebih panjang, otomatis biayanya pun akan membengkak. Yang keempat, tulislah deskripsi pada setiap kolom yang ditunjukkan. Sekarang jika Anda telah menentukan adegan utama yang ditunjukkan, pikirkan bagaimana caranya menggambarkan setiap adegan pada setiap ilustrasi. Lihatlah shortlist Anda dan tulislah deskripsi masing-masing bagian terpenting dari setiap adegan. Hal ini membantu Anda menentukan apa yang harus digambarkan pada storyboard Anda. Yang bagian kedua, tadi bagian pertama ya, desain. Oke, desain. Dalam desain, caranya adalah pilihlah media yang digunakan untuk membuat template Anda. Anda dapat menggambar sendiri template storyboard dengan cara membagi papan poster menjadi bingkai kosong dengan ukuran yang menggunakan pensil dan penggaris. Oke, alternatif kedua, jika ingin menggunakan Adobe Illustrator, storyboardset.com, Microsoft PowerPoint. Jadi ini sudah menggunakan aplikasi untuk membuat storyboard ya, tidak pakai tangan. Tapi untuk awalnya kalian saya beri tugas untuk menggambarnya dengan tangan. Amazon Storyteller, InDesign, dan di Canva pun ada template-template untuk membuat storyboard. Oke. Jika ini poinnya ya, saya coba bacakan. Jika Anda tidak ingin membuat desain gambar, Anda dapat menyewa seniman yang profesional untuk menggambarkan desain gambar. Anda perlu mendeskripsikan apa yang terjadi pada setiap kerangka dan memberikan artis tersebut naskah tertulis untuk dikerjakan. Ia akan memberikan Anda kerangka ilustrasi hitam putih atau berwarna yang dapat Anda pilih. Jadi sebenarnya secara teori storyboard itu bisa menyuruh orang lain, bisa mengerjakan sendiri, atau bisa menggunakan berbagai aplikasi yang ada ya. Jadi gimana caranya? Tujuannya adalah membuat seluruh kru talent paham secara visual
adegan dalam film tersebut. Yang kedua, buatlah sketsa gambar Anda. Mulai membuat adegan dengan cara menggambarkan sketsa yang Anda buat ke dalam template yang ada. Sketsa ini hanyalah konsep kasar sehingga tidak perlu membuatnya dengan sempurna. Jika Anda membuat sketsa setiap adegan, tambahkan sketsa tersebut dengan elemen-elemen berikut sambil menghapus dan menggambar kembali sesering mungkin. Jadi yang tanya, Bu, apakah harus ini, apakah harus ini? Ingat, tidak perlu sempurna. Oke. Yang jangan lupa, jadi ada elemen-elemen di bawah ini ya, komposisi, ya ini ada pencahayaan, latar atau setting, kemudian palet warna, sudut pengambilan gambar oleh kamera. Nah ini jadi yang di dalam storyboard keterangannya ini ya. Jenis pengambilan film, wide shot, close up, over the shoulder shot, tracking shot, dan lain-lain. Properti, ya, objek dalam kerangka. Aktor, siapa saja yang main. Kemudian efek apa yang digunakan ketika mengedit. Oke. Jadi ini keterangan, jadi yang ini adalah keterangan-keterangan yang bisa kalian tambahkan di dalam storyboard kalian ya, yang ini ya. Oke, yang ketiga, tambahkan informasi lainnya. Di sebelah atau di bawah setiap kolom, masukkan deskripsi mengenai apa yang terjadi pada setiap adegan. Masukkan pula dialog yang terjadi. Tambahkan informasi mengenai berapa lama waktu pengambilan adegan. Lalu berikan nomor pada setiap kolom yang ada agar mudah dijadikan sebagai referensi ketika Anda mendiskusikan storyboard dan yang lainnya. Jadi storyboard ini bisa dikasih tambah-tambahan atau kode-kode ya, dan lain-lain yang bisa dihubungkan dengan skenario. Jadi mungkin storyboard ini skenario-nya nanti sebelah mananya. Oke. Yang keempat, selesaikan storyboard Anda. Ketika Anda telah selesai membuat poin utama dan menyelesaikan pembuatan desain untuk setiap kerangka, lihatlah kembali pekerjaan Anda dan lakukan berbagai perubahan akhir yang diperlukan. Pastikan bahwa setiap kolom menggambarkan tindakan yang ingin Anda sampaikan. Lihat kembali deskripsi dan dialog yang ada. Jika perlu, akan jauh lebih baik jika ada orang lain yang melihat storyboard yang Anda buat untuk memastikan storyboard itu berjalan dengan baik dan tidak membingungkan. Jadi komunikatif ya, jadi kayak menurut kita bisa kayak ngadakan briefing, storyboard yang kita buat ini membuat orang lain paham nggak atau malah makin ruwet dengan storyboard tersebut. Nah ini hati-hati. Nah, jadi storyboard yang biasa dengan ya, yang tujuannya untuk membuat kru, talent dan semua yang ada di dalam pembuatan film tersebut paham. Kalau ternyata menimbulkan ketidakpahaman, maka storyboard itu harus kita revisi. Yang ketiga adalah sentuhan akhir. Berpikirlah dalam 3 poin perspektif. Ketika ilustrasi storyboard Anda tidak terlihat dalam seperti buatan seniman profesional, ada beberapa trik seniman yang ada yang dapat digunakan untuk membuat gambar Anda terlihat seperti adegan film. Memang hal ini tidak wajib, namun dapat membantu orang-orang yang bekerja dengan Anda untuk memvisualisasikan pengambilan gambar dengan lebih jelas. Berikan alasan yang tepat ketika Anda memotong pengambilan gambar tersebut. Anda membuat storyboard film, pikirkan alasan mengapa Anda membuat setiap potongan menjadi pengambilan gambar baru. Memajukan cerita bukan berarti lompat pada poin jalan cerita selanjutnya. Anda perlu memberikan alasan yang tepat mengapa karakter tersebut melakukan apa yang mereka lakukan. Memberikan alasan di balik pemotongan pengambilan gambar akan membantu Anda menemukan cara membangun ketegangan dan tetap menjaga cerita ketika membuat film tersebut. Jadi umpamanya kita pakai cerita flashback gitu ya. Alasannya kenapa gitu. Itu harus dijelaskan pada kru. Ya. Kemudian habis flashback ke belakang kembali ke masa depan lagi atau kembali ke masa sekarang atau malah kembali langsung ke masa depan. Nah, itu harus diceritakan alasannya agar tim, apalagi pemain atau talentnya paham, agar bisa menghayati apa yang ingin disampaikan di film tersebut. Oke. Yang ketiga, biarkan storyboard Anda berkembang selama proses pembuatannya.
Storyboard Anda dapat menjadi alat yang bagus ketika Anda mengatur pengambilan gambar dan menyutradarai film Anda. Namun, terlalu bergantung pada storyboard pun dapat membuat film Anda menjadi terlalu sempit. Jadi bolehlah kita dibantu oleh storyboard, tapi jangan fokus pada storyboard. Ingat, kita membuat filmnya. Jadi storyboard itu akan kita gunakan sesuai kebutuhan kita, dan jika memang dibutuhkan merepotkan, maka bisa kita atur sedemikian rupa yang intinya membantu, jangan sampai mengganggu. Nah ini ya, jangan biarkan diri Anda keluar dari batas-batas storyboard. Makanya dalam pembuatan storyboard ini tidak ada sesuatu yang baku. Apa sih yang harus dicantumkan di gambar? Apakah harus detail? Apakah di keterangan garis-garisnya diisi apa? Ya balik lagi, kita membuat film, intinya membuat film, storyboard hanya membantu. Jangan sampai kita membuat film tapi fokus membuat storyboard yang detail tapi filmnya nggak jadi-jadi. Jadi poinnya, storyboard adalah membantu kita dalam menyamakan persepsi dalam pembuatan film kita. Oke, tips dari web ini adalah, jika Anda tidak dapat menggambar, ada beberapa perangkat lunak yang dapat membantu Anda membuat storyboard dengan memilih dan menempatkan objek dari kumpulan grafik yang tersedia. Storyboard memiliki kegunaan lain selain pembuatan video, misalnya ilustrasi urutan adegan, desain situs web yang rumit. Nah ini ya, kalau umpamanya kalian punya blog atau web, jadi logika berpikirnya bisa menggunakan urutan storyboard biar runtut ya. Habis ini apa, ini home-nya isinya apa, di dalam menu utamanya di dalamnya ada apa lagi ya, itu akan sangat membantu dengan storyboard. Oke, untuk proses pembuatan storyboard, next saya ingin mempraktikkan pembuatan storyboard dengan Canva, tapi saya akan gunakan pada video yang lainnya. Untuk materi video praproduksi, saya kira cukup sekian. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Dan seperti biasanya, tugas saya buatlah rangkuman tentang materi praproduksi dari pembuatan film atau video ini di kolom komentar. Jangan lupa beri nama, kelas, ya, masukan dan lain sebagainya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.